Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Nak kita akan bahas tentang bab baru ya, tentang unsur. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang dua golongan terlebih dahulu, yaitu tentang gas mulia dan halogen. Nah, sudah kelihatan ya screen saya ya. Udah ya kelihatan ya Nak ya? Nah, yang pertama, indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur gas mulia dan halogen. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan memahami manfaat serta proses pembuatan unsur-unsur gas mulia dan halogen tersebut. Nah, jadi unsur-unsur yang kita bilang tersebut sudah dikelompokkan di dalam yang namanya adalah sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur ya. Masih punya nggak kalian? Nah, udah 2 tahun daring, masih punya nggak SPU? Ya, semoga masih punya ya. Nah, dalam tabel periodik unsur nanti akan kita pelajari apa aja tentang sifat-sifat unsur yang terkait dengan sifat fisika dan sifat kimianya. Kemudian terdapatnya di alam unsur tersebut dalam bentuk apa, kemudian kegunaan unsur tersebut serta senyawanya, serta cara mendapatkan dan memperoleh unsur itu. Nah, unsur di dalam tabel periodik itu dibedakan jadi dua. Ada unsur yang reaktif, nah kemudian ada unsur yang tidak reaktif. Nah, hari ini akan kita bahas tentang unsur yang tidak reaktif. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang kelimpahan unsur di alam. Ini juga sangat banyak dipertanyakan ya. Nah, kalau kelimpahan unsur yang ada di kulit bumi itu yang terbesar adalah oksigen, sekitar 50%, hampir 50% di kulit bumi itu adalah oksigen. Disusul oleh silikon, kemudian disusul juga oleh aluminium. Nah, inilah kelimpahan unsur yang ada di kulit bumi. Nah, sedangkan yang ada di udara kering bumi, unsur yang paling melimpah itu adalah gas nitrogen di udara. Nilainya hampir 78%. Disusul oleh gas oksigen yang nilainya adalah 20%. Dan kemudian disusul oleh gas argon yang nilainya 0,9%. Nah, sedangkan yang lain itu sangat sedikit. Nah, yang berikutnya kalau di perairan yang terbesar juga oksigen sekitar 85%, disusul oleh hidrogen 10%, disusun dengan klorin 1,9% dan disusul oleh natrium. Nah, biasanya klorin dan natrium ini dalam bentuk senyawanya atau yang bisa kita sebut di perairan ada NaCl ya atau dalam bentuk garam. Nah, itulah yang ada di kulit bumi, kemudian di udara kering, dan di perairan. Nah, sebenarnya unsur di alam itu dalam bentuk apa? Nah, yang kita lihat di alam, unsur itu dia dalam bentuk unsur bebas, dan dia bisa juga dalam bentuk mineral. Nah, kalau yang dalam bentuk unsur bebas, itu biasanya berupa gas ya, Nak. Ya, kalau dalam mineral biasanya itu berupa batuan yang mengandung logam misalnya. Nah, mineral atau biji yaitu terbentuk secara alami yang mengandung bermacam-macam unsur dengan kadar tinggi. Nah, jadi bagaimana kita membuat unsur tersebut dari mineral atau biji yang ada? Nah, kalau unsur non-logam kebanyakan itu dalam bentuk bebas atau dalam bentuk molekul diatomik biasanya berupa gas. Nah, kemudian gas mulia itu hanya ditemukan dalam bentuk gas monoatomik yang ada di alam. Sedangkan halogen, ya halogen itu yang ada dalam bentuk diatomiknya di alam, kemudian juga banyak halogen terkandung di mineral. Misalnya, fluorin terkandung dalam mineral fluorit, kemudian kriolit, sedangkan Cl terkandung di dalam halit atau air laut. Nah, kemudian bromim juga ada di dalam air laut yang nama mineralnya adalah bromargirit. Nah, kemudian iodin juga ada terdapat di air laut dalam bentuk NaIO3 atau natrium iodat. Nah, kita lanjut. Nah, inilah bentuk-bentuk mineral, Nak. Nah, kita lihat di sini. Ada besi. Besi mineralnya itu pirit. Begini mineralnya. Nah, jadi kita ada nama proses pembuatan besi dari mineral pirit ini. Kemudian kalau krom,
nama mineralnya adalah kromit. Sedangkan aluminium ini sudah sering pasti. Nama mineralnya adalah bauksit. Kemudian aurum, ini nama mineralnya. Mineralnya dari emas ya. Kemudian ada silikon. Silikon mineralnya dari kuarsa atau biasanya digunakan untuk pembuatan kaca. Kemudian ada tembaga atau Cu, nama mineralnya adalah kalkosit. Nah, langsung saja kita masuk ke gas mulia. Nah, kenapa sih dikatakan dia gas mulia? Kenapa dikatakan gas? Karena di alam bentuknya itu wujudnya adalah gas. Nah, kemudian kenapa dikatakan mulia? Dikatakan mulia karena dia sifatnya sangat-sangat stabil, membentuk kestabilan sehingga dia sangat sulit untuk berikatan dengan atom lain. Nah, gas mulia itu berada di sebelah kanan pada sistem periodik unsur atau yang kita sebut dengan golongan 8A. Nah, ada siapa aja tuh gas mulia? Ada helium, kemudian ada neon, ada argon, ada kripton, ada xenon, dan ada radon. Kalau kita ionisasi dengan nomor atomnya ini, nak, helium nomor atomnya 2, kemudian neon 10, argon 18, dan seterusnya. Ketika kita konfigurasi, kita dapatkan bahwa elektron valensi dari gas mulia untuk helium itu 2, sedangkan untuk neon sampai radon elektron valensinya 8. Apa yang terjadi ketika elektron valensi mereka itu 2 dan 8? Mereka sudah mencapai yang namanya kestabilan. Masih ingat nggak kestabilan ketika elektron valensinya 2? Namanya kestabilan apa, nak? Kestabilan duplet. Iya, duplet. Sedangkan untuk elektron valensi 8, dia sudah mencapai kestabilan yang namanya kestabilan oktet. Nah, unsur itu melakukan berikatan dengan senyawa lain untuk mencapai kestabilan. Namun si gas mulia ini dia sudah stabil. Nah, dia sudah merasa stabil dan dia tidak perlu lagi berikatan dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan. Nah, karena kestabilannya tersebut menyebabkan unsur-unsur gas mulia ini sangat-sangat tidak reaktif, ya. Lihat, dari helium ke argon dia sangat-sangat tidak reaktif. Kemudian kereaktifannya akan meningkat seiring pertambahan nomor atom. Nah, dengan bertambahnya nomor atom dari unsur gas mulia, kereaktifannya semakin meningkat. Sehingga kita dapatkan bahwa pada tahun 1962, seorang peneliti namanya ada Nes Bartlett dan Lohmann itu berhasil mereaksikan xenon dengan PTF6. Nah, sehingga didapatkanlah ada terjadi reaksi antara xenon dengan PTF6. Nah, dari sini bermunculan lagi senyawa-senyawa yang dapat dihasilkan dari gas mulia. Contohnya ada senyawa yang dari Kr ke radon ini. Kenapa? Karena dia sifat ketidakreaktifannya menurun. Artinya kereaktifannya naik seiring pertambahan nomor atom. Nah, gas mulia, argon juga bisa ya, nak, sekarang ya, baru-baru ini. Nah, dari argon sampai radon itu dapat membentuk senyawa. Dengan siapa? Dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Misalnya dengan siapa? Dengan fluorin dan dengan oksigen. Dia memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Oke, kalau bentuknya ini semua gas, nah sedangkan radon ini dia sifatnya adalah radioaktif. Nah, kemudian kita lihat pasti ya jari-jari atom pada gas mulia itu dari atas ke bawah satu golongan jari-jarinya semakin besar. Oke, akibat kenaikan jari-jari mengakibatkan energi ionisasinya dari atas ke bawah itu akan semakin kecil, ya. Atau yang paling tinggi energi ionisasinya itu siapa? He. Sedangkan radon itu rendah. Nah, karena dia energi ionisasinya rendah, maka dia cenderung bisa mampu melepaskan elektron. Begitu ya, nak ya. Nah, untuk kestabilan yang lebih stabil siapa? Yang lebih stabil itu dia dari atas ke bawah dia cenderung lebih stabil. Artinya He ini paling stabil ya, sehingga dia tidak membentuk
senyawa. Oke, kalau misalnya wujudnya semua gas ya nak, warnanya itu tidak berwarna, kemudian tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, warna nyalanya itu juga berbeda. Kalau untuk helium, warna nyalanya merah pucat, untuk neon itu merah jingga, untuk argon merah muda, kripton biru putih, dan xenon itu biru hijau. Nah, sedangkan radon itu tidak bisa karena dia merupakan radioaktif, jadi nggak bisa kita lihat itunya ya. Oke, inilah untuk gas mulia. Walaupun dia stabil, tapi ternyata dari argon sampai radon itu masih bisa membentuk senyawa dengan yang namanya unsur yang memiliki keelektronegatifan besar seperti fluorin dan oksigen. Itu ya intinya untuk di gas mulia ini. Nah, kemudian gas mulia juga banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Nah, helium karena sifatnya yang sangat ringan, gas yang ringan, dia digunakan untuk pengisi balon udara. Kemudian digunakan juga untuk isi tabung penyelam, kemudian pendingin reaktor nuklir, kemudian dia juga pencipta lingkungan inert. Nah, semua gas mulia itu bersifat inert ya, nah artinya inert apa? Sukar untuk bereaksi atau sulit untuk bereaksi, seperti yang kita buat di reaksi elektrolisis. Nah, kemudian neon. Neon itu biasanya digunakan untuk pengisi tube lamp, reklame, dan TV tabung. Kemudian juga bisa pendingin reaktor nuklir, kemudian dia juga digunakan sebagai lampu runway bandar udara. Nah, neon, biasa juga kita sebut ya lampu neon. Sehingga neon ini biasanya untuk penerangan. Nah, sedangkan argon, argon digunakan untuk pengisi tube lamp pada bola lampu dengan kawat tungsten. Dia juga bisa menciptakan lingkungan yang inert. Kemudian kalau kripton, dia digunakan untuk pengisi lampu fluorescence, mercusuar, dan runway bandar udara. Tahu ya mercusuar ya, mercusuar itu yang biasanya ada di laut ya. Biasanya kedip-kedip dia kalau kita dari pesawat. Nah, kemudian xenon digunakan untuk pembuatan tabung elektron. Dia juga digunakan untuk pembiusan pada bedah. Pada pembedahan biasanya digunakan bius dari xenon. Tapi jarang digunakan xenon ini. Kenapa? Karena dia sangat mahal harganya. Nah, digunakan juga sebagai lampu blitz pada kamera. Oke, sedangkan radon karena sifatnya yang radioaktif biasanya digunakan untuk terapi pada penderita kanker. Oke, itu tugas mulia. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, Nak? Tugas mulia, ada pertanyaan? Ada? Tidak, Mem. Oke, tidak ya. Kita lanjut untuk halogen. Nah, gas mulia tadi dia sifatnya sangat tidak reaktif ya, Nak. Artinya tidak reaktif itu sangat sukar untuk bereaksi dengan unsur lain. Nah, sedangkan halogen atau golongan 7A, dia itu unsur yang sangat reaktif. Nah, saking reaktifnya di alam sampai tidak kita temukan dia dalam wujud bebas. Dia selalu bersenyawa dengan unsur lain. Nah, atau dia berada dalam mineral dengan unsur lain. Nah, halogen di sini arti kata halogen itu adalah pembentuk garam. Artinya dia adalah unsur-unsur atau golongan-golongan yang biasanya membentuk senyawa berupa garam. Oke, kalau kita lihat golongan halogen ini ada fluorin, kemudian ada klorin, ada bromin, ada iodin, dan ada astatin. Nah, dia walaupun berada dalam satu golongan yang sama, namun mereka wujudnya berbeda-beda, Nak. Fluorin itu adalah gas yang berwarna kuning, sedangkan klorin adalah gas yang berwarna hijau. Sedangkan dia bromin itu adalah dia wujudnya cair, warnanya coklat. Sedangkan iodin dia wujudnya padat, yang warnanya itu abu-abu. Warna abu-abu. Namun ketika dia dibakar atau teroksidasi, iodin ini bisa membentuk senyawa dengan warna ungu. Nah, kemudian astatin. Astatin ini juga padat ya, dia radioaktif. Sifatnya radioaktif, wujudnya padat, warnanya hitam. Nah, kalau kita lihat dari golongan halogen ini memiliki elektron valensi 7 Nak ketika kita konfigurasi. Nah, karena elektron valensinya 1, otomatis halogen butuh berikatan dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan. Maka dengan elektron valensi 7, untuk membentuk kestabilan, halogen cenderung ngapain, Nak? Cenderung menerima elektron atau melepas elektron?
Kalau elektron valensinya 7. Masih ingat nggak? Kalau elektron valensinya 1 sampai 4, dia cenderung melepas elektron, membentuk ion positif. Kalau elektron valensinya 5 sampai 7, cenderung menerima elektron, membentuk ion negatif. Karena ini elektron valensinya 7, agar stabil oktet, maka dia menerima 1 elektron. Karena menerima 1 elektron, sehingga unsur halogen, kita simbolkan dengan X, dia memiliki 1 ion negatif. Maka unsur halogen semuanya X negatif, yaitu F negatif, Cl negatif, Br negatif, dan I negatif. Itulah untuk unsur halogen. Nah, unsur halogen ini unsur yang sangat-sangat reaktif. Karena elektron valensinya 7, dia cenderung menerima 1 elektron. Keelektronegatifannya sangat tinggi, nak. Makanya dia cenderung untuk berikatan kovalen. Karena keelektronegatifannya yang sangat tinggi. Nah, untuk kelarutan dalam air, kalau fluorin itu bereaksi atau larut dalam air. Kalau Cl larut sedikit, Br juga larut sedikit, sedangkan iodin itu sukar larut. Artinya apa? Seiring pertambahan nomor atom, kelarutan halogen semakin menurun kelarutannya. Oke, kemudian bilox. Kalau halogen di sini, biloxnya itu bermacam-macam, nak. Nah, kalau fluorin, biloxnya hanya -1. Sedangkan klorin itu bisa -1 sampai +7. Artinya apa? Dia mempunyai bilox minimum. Masih ingat ya, bilox minimum. Dan dia juga punya bilox maksimum. Nah, bromin juga seperti itu. Ada -1, ada +1, dan +7. Iodin juga seperti itu. Kenapa dia mempunyai bermacam bilox? Karena tadi dia cenderung membentuk banyak senyawa. Nah, halogen bisa membentuk yang namanya di alam ya, nak. Di alam, dia biasanya dalam bentuk unsur monoatomik. Diatomik maksud saya, gas diatomik. Di alam ya kita temukan bisa dalam bentuk F2, gas ya, kemudian Cl2, Br2, dan I2. Nah, kemudian kalau dalam bentuk senyawa, halogen ini bisa membentuk senyawa halida, kemudian bisa membentuk senyawa oksihalogen, kemudian bisa membentuk senyawa oksida halogen. Bisa juga dia membentuk senyawa antar halogen. Banyak ya. Karena apa tadi banyak sekali senyawa dari halogen ini? Iya, karena kereaktifannya yang tinggi dan elektron valensinya. Seperti itu ya, nak. Nah, kita lihat kereaktifannya itu sangat-sangat reaktif untuk si halogen ini. Nah, kereaktifannya itu menurun ya, nak, seiring pertambahan nomor atom. Nah, energi ionisasinya dari atas ke bawah juga semakin menurun. Oke, kemudian jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Artinya yang paling atas ini kecil. Oke, kita lanjut. Bukti sangat reaktifnya si halogen ini. Nah, halogen itu sangat mudah menguap dan mudah menyublim. Kemudian fluorin sangat reaktif dengan air, sedangkan klorin dan bromin bereaksi sedikit, seperti yang saya katakan. Nah, pembentukan basa kuat dalam air. Jadi kita bisa membentuk basa kuat dalam air. Misalnya ada siapa? HCl, HBr, HI. Nah, HF itu merupakan asam lemah ya. Kalau basa, dia juga membentuk dalam air. Kemudian dia membentuk garam kuat. Misalnya apa, nak? NaCl, garam kuat ya. Kemudian sifatnya juga oksidator yang kuat. Karena kecenderungannya yang mengalami reduksi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, halogen membentuk banyak senyawa. Ya, nak ya, seperti ini. Biasanya yang ditanyakan adalah berkaitan dengan ini. Ini sangat penting. Kita lihat kekuatan asam-asam dari unsur halogen. Seperti yang saya bilang tadi, dari unsur halogen dia bisa membentuk yang namanya senyawa asam. Kita lihat, ada HF, kemudian ada HCl, ada HBr, dan ada HI. Nah, HF itu merupakan asam yang lemah.
Ingat ya nak, HF asam yang lemah. Sedangkan yang ketiga ini merupakan asam yang kuat. Nah, harusnya secara teori titik didih mereka dari atas ke bawah, titik didihnya akan semakin besar. Begitu. Nah, ini kekuatannya ya nak. Seperti yang saya bilang, H itu yang paling kuat. HBr, HCl, HF. Harusnya secara teori titik didih HI yang paling kuat ya, menyusul HBr, menyusul HCl, dan menyusul HF. Namun faktanya titik didih HF dia lebih besar. Jadi titik didih HF itu lebih besar, baru disusul oleh HI, disusul oleh HBr, disusul oleh HCl. Nah, kenapa HF itu titik didihnya lebih besar, sedangkan asamnya itu asam yang lemah? Alasannya karena pada molekul HF terdapat yang namanya ikatan hidrogen. Nah, karena adanya ikatan hidrogen antar molekul HF menyebabkan titik didih HF itu lebih tinggi. Udah tampak ya nak ya, kuncinya ya, lihat. Harusnya kan HI ya paling tinggi, dari atas ke bawah titik didihnya paling tinggi. Lebih tinggi, lebih besar. Namun faktanya HF titik didihnya lebih tinggi, baru disusul HI. Ini kan secara teori sesuai, HI, baru HBr, dan HCl. Yang nyeleneh ini si HF. Alasannya kenapa tadi nak? Karena memiliki ikatan hidrogen. Masih ingat nggak apa sih itu ikatan hidrogen? Ikatan yang terbentuk antara molekul H dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, seperti F, kemudian ada oksigen, dan ada nitrogen. Dengan F menghasilkan molekul HF, kemudian H2O, dan NH3. Ketiga senyawa inilah yang mempunyai ikatan hidrogen antar molekulnya yang menyebabkan kecenderungan titik didihnya lebih besar dibandingkan senyawa lainnya walaupun memiliki apa? Massa molekul yang rendah. Kan harusnya titik didih itu berbanding lurus dengan massa molekul ya nak. Massa molekulnya besar sehingga titik didihnya tinggi. Namun kalau punya ikatan hidrogen, massa molekulnya rendah tapi ikatannya kuat sehingga titik didihnya tinggi. Oke, kita lanjut. Untuk kekuatan asam oksihalogen, seperti yang saya bilang tadi, asam oksihalogen itu terdapat pada senyawa halogen. Nah, untuk yang berbeda, maka kekuatannya itu lebih besar seperti ini. Nah, ini kan berbeda ya, tapi jumlah oksigennya sama. Maka Cl, oksihalogen yang mengandung Cl, itu lebih besar dari Br, lebih besar dari I. Itu ya, F tidak masuk. Kenapa? Karena F tadi hanya memiliki satu biloks. F kan biloksnya tadi hanya -1 ya nak. Mereka yang mempunyai biloks bermacam-macam. Oke, coba kita lihat di sini. Lihat, kalau di sini Cl-nya berapa biloksnya nak? H dalam senyawa biloksnya berapa nak? H dalam senyawa biloksnya berapa nak? Positif 1. Oksigen dalam senyawa berapa biloksnya? -2. Oke, otomatis Cl-nya berapa biloksnya nak? Positif 1. Nah, Cl tadi memiliki biloks positif 1, kita buktikan. Lihat, ada positif 1 kan biloksnya, sedangkan F tidak ada dia, senyawa oksihalogennya, karena biloksnya hanya -1. Oke, kita lihat, ini kan untuk yang asam oksihalogen berbeda. Sedangkan kalau untuk asam oksihalogen yang sama, misalnya sama-sama Cl di sini, nah bedanya untuk apa? O di sini, O-nya. Semakin besar banyak O-nya, maka kekuatan asamnya semakin tinggi. Masih ingat nggak ini namanya apa, nak? XO negatif, XO2 negatif, XO3 negatif. Ini saya ajarin dulu nih, kelas 1, XO4 negatif. Ini namanya ion apa? Halid. Ini namanya ion halid. Ini namanya ion apa, nak? Halat. Ini namanya ion perhalat. Udah lupa semua ya. Perhalat. Misalnya, ya, ada HClO4. Namanya ini apa, nak? Hidrogen perklorat. Lupa ya? Oke lah, dibuka lagi lah pelajarannya. Asam-asam oksihalogen dan garam-garamnya merupakan oksidator yang kuat. Oksidatornya kuat juga. Nah, kemudian semakin tinggi
bilangan oksidasi halogen pada asam oksyhalogen, maka makin besar kestabilannya pada pemanasan. Karena dia semakin stabil sehingga kekuatannya itu, kekuatan oksidatornya berkurang. Oke, kita cek di sini. Ada HClO4. Berapa tuh bilok Cl di situ, Nak? H di sini berapa? Positif 1. Oksigen negatif 1 dikali 4 minus 8. Berarti berapa bilok Cl di sini, Nak? Plus 7. Iya, plus 7 ya. Nah, terbukti bahwa Cl juga mempunyai bilok plus 7. Nah, ini jangan lupa ya, Nak, ini juga sering ditanyakan nama-nama ini. Nah, lihat aja kalau dia sama-sama Cl di sini. Untuk Br juga seperti itu ya, Nak. Misalnya ini kita ganti Br. Maka makin banyak oksigennya, kekuatan asamnya semakin kuat. Nah, kalau untuk ini, dari atas ke bawah si Cl. Maka dari atas ke bawah semakin kecil ya, Cl yang lebih besar. Untuk yang berbeda, maka Cl yang lebih besar. Lanjut untuk reaksinya atau sifat kimianya. Nah, reaksinya dengan air, seperti yang saya bilang tadi, kalau fluorin dengan air, itu dia sangat bereaksi. Sedangkan untuk ClBrI, itu dia lebih sukar untuk bereaksi. Nah, ini terkait dengan reaksinya dengan air. Kalau F2, fluorin dengan air, hasilnya itu adalah asam halida ditambah oksigen. Sedangkan untuk Cl, Br, dan I dengan air, hasilnya itu adalah asam halida ditambah dengan asam hipohalit. Kita contohkan, ada 2F2 dengan air, hasilnya adalah asam halida, HF, ditambah oksigen. Berbeda nanti ketika reaksinya dengan Cl2, dengan Br2, dengan I2. Kalau mereka bertiga direaksikan dengan air, hasilnya itu adalah asam halida juga, tapi ada produk sampingan lagi. Produk sampingannya adalah asam hipohalit. Itu juga dengan Br, hasilnya adalah HBr ditambah HBrO. Itu ya. Lanjut ya. Nah, reaksinya dengan hidrogen. Kalau dengan hidrogen, semua asam halida, semua halogen maksud saya, menghasilkan asam halida. Nah, ini reaksinya. Nah, tapi tadi masih ingat ya, asam halidanya yang paling lemah itu atau asam lemah adalah si HF. Dia bersifat lemah. Yang lain merupakan asam yang kuat. Lanjut untuk reaksinya dengan oksigen. Nah, kalau reaksinya dengan oksigen di sini, halogen akan menghasilkan oksida halogen. Nah, oksida halogen juga ada bermacam-macam, Nak. Ada X2O, X2O3, X2O4, dan X2O7. Tergantung yang tadi biloksnya. Kan biloksnya tadi ada bermacam-macam. Nah, kita lihat di sini. Fluorin hanya dapat membentuk satu jenis oksida. Karena apa? Karena tadi biloksnya hanya -1. Sedangkan yang lain senyawanya bisa membentuk keempat-empat oksida ini ya, Nak, kecuali tadi si fluorin. Jadi fluorin ini terkhusus. Nah, sedangkan yang berikutnya reaksi dengan halogen. Nah, misalnya kalian ketemu ada halogen pertama direaksikan dengan halogen kedua. Inilah yang saya sebut tadi senyawa antar halogen. Nah, formulasinya ini, Nak, tidak pernah berubah. A2, misalnya ini halogen pertama, ditambah N halogen kedua menghasilkan 2 ABN, gitu ya. Nilai N ini yang memenuhi hanya 1, 3, 5, 7. Tadi karena ada 4 biloks tadi ya, Nak ya. Kemudian keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar daripada keelektronegatifan halogen pertama. Seperti yang saya bilang, dari F, kemudian Cl, Br, kemudian I. Tadi keelektronegatifan semakin apa saya bilang, Nak? Semakin apa tadi keelektronegatifan, Nak? Semakin meningkat ya. Lalu harus lebih besar daripada keelektronegatifan. Nah, benar nggak? Keelektronegatifan semakin meningkat, Nak? Tadi sudah saya sebutkan di awal. Elektronegatifannya gimana? Semakin menurun ya. Loh, kok gini?
Nah, elektronegatifan semakin menurun. Nah, di sini kata kuncinya keelektronegatifan halogen yang kedua harus lebih besar daripada keelektronegatifan halogen yang pertama. Benar ya? Ada I2, ada Cl2. Keelektronegatifannya yang lebih besar adalah Cl2, maka membentuk reaksi ini. Formulasinya ini aja. Ini namanya reaksi antar halogen. N-nya ada bisa bermacam-macam. Ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini juga berkaitan dengan yang namanya nanti reaksi pendesakan antar halogen. Nah, ini jangan lupa ya nak, keelektronegatifannya semakin menurun. Akibat keelektronegatifannya ini menurun, maka halogen yang di atas, dia dapat mendesak halogen yang bawah. Kebalikannya, kalau halogen yang letaknya di bawah, tidak bisa mendesak halogen yang di atas. Seperti reaksi ini. Nah, halogen 1 harus lebih kuat mendesak halogen 2, seperti yang saya katakan. Halogen 1 harus berada di atas pada SPU. Nah, kita lihat di sini. BR2 dengan KI. Siapa yang mau dia desak? BR2 mau mendesak I. Kita lihat letaknya. Mana letaknya lebih atas, nah, antara BR dengan I, nak? BR, Ma'am. Iya, BR. Karena letaknya lebih atas, otomatis BR dapat mendesak I. Artinya apa? Pasangan dari si I di sini diambil sama BR. Sehingga reaksinya menjadi KBr ditambah I2. Kebalikannya seperti ini. Ada BR2, ada NaCl. BR ingin mendesak Cl. BR ingin mendesak Cl. Tapi BR tidak mempunyai kekuatan lebih karena letaknya tadi lebih bawah. Artinya keelektronegatifannya lebih kecil dibanding Cl. Sehingga reaksi ini tidak bisa terbentuk karena BR tidak bisa mendesak Cl untuk berikatan seperti ini. Bisa, yaitu masalah posisi dan keelektronegatifan. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Kalau reaksi dengan basa. Nah, untuk F2 dengan basa, hasilnya itu adalah oksida halogen ditambah garam halida ditambah dengan air. Gitu ya, nak. Nah, kemudian sebaliknya, kalau ada klorin, kemudian bromin dan iodin dengan basa, itu hasilnya adalah garam halat ditambah garam halida ditambah air. Nah, oksida halogen ya tadi hasilnya, nak. Hasilnya ini yang beda. Oksida halogen dengan garam halat. Garam halat tadi siapa, nak? Saya bilang, nak. Berapa O-nya tadi untuk garam halat, nak? 3. Iya, pintar. 3 ya. Oke, kita lihat. Misalnya F2 ditambah basanya NaOH. Hasilnya oksida halogen F2O ditambah garam halidanya NaF ditambah dengan air. Nah, sedangkan kalau Cl ditambah basa juga ini ya, nak, KOH. Hasilnya adalah garam halat nih, garam halatnya. O-nya itu 3 ditambah KCl ditambah air. Misalnya kita reaksikan BR2 dengan basanya misalnya adalah LiOH. Oke, reaksinya apa menjadi? Menjadi LiBRO3 ditambah LiBr ditambah H2O. Seperti itu ya. Nah, ini bedanya. F itu biasanya dia sangat berbeda karena sifatnya, yaitu keelektronegatifannya sangat tinggi. Kemudian dia biasanya membentuk senyawa yang lemah. Dan biloxnya hanya -1. Gitu tadi ya, nak ya. Nah, selanjutnya reaksi dengan non-logam dan metaloid. Nah, non-logam dan metaloid. Reaksinya dengan halogen itu akan membentuk non-logam atau metaloid halida seperti ini. Kalau dengan gas mulia, hasilnya menjadi FeF2. Nah, seperti yang saya bilang, yang bisa membentuk biasanya xenon, kemudian krypton, dan radon ya. Dan baru-baru ini argon juga bisa. Kemudian dengan unsur periode kedua, ini reaksinya. Nah, ini ikatannya kovalen ya. Karena saya bilang tadi apa? Keelektronegatifannya tinggi. Itu halogen biasanya membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen kan ikatan antara non-logam dengan non-logam. Si halogen kan non-logam, nak. Jadi dia cenderung juga berikatan dengan non-logam. Walaupun dia juga bisa berikatan dengan logam, membentuk yang namanya garam ya.
Nah, kemudian di sini, kalau halogennya cukup dengan golongan 5A, hasilnya nih PCl3, AsCl3, SbCl3. Ini ya, kalau halogennya cukup, dia halogennya indeksnya 3. Nah, itu aja kata kuncinya. Sedangkan kalau halogennya berlebih atau kebanyakan, maka indeks dari halogennya itu adalah 5. Itu aja ingatnya. Lebih banyak artinya ya. Nah, seperti yang saya bilang, halogen juga bisa berikatan dengan logam. Membentuk apa? Membentuk garam. Seperti namanya, halogen adalah pembentukan garam atau membentuk garam halida. Seperti dengan Na, dia membentuk NaCl, dengan Fe membentuk FeCl3. Nah, logam selain PT dan Au akan membentuk kation dengan bilox tertinggi katanya. Kenapa PT dan Au ini dia inert ya? Oke, kita masuk ke kegunaan. Ini juga banyak biasanya dipertanyakan ya, Nak ya, kegunaan. Fluorin itu untuk apa sih? Fluorin biasanya kalau senyawanya NaF, dia untuk pengawetan kayu. Fluorin juga bisa untuk campuran pasta gigi, seperti yang sering disebut di iklan ya, pasta gigi mengandung fluoride gitu ya, artinya ada fluorin di situ. Nah, senyawanya apa nih? Natrium FeF6. Kemudian HF. HF itu biasanya untuk sketsa pada kaca. Nah, di alam biasanya dalam bentuk apa sih halogen ini, fluorin ini? Dalam bentuk mineral. Mineralnya ini. Ada fluorid, ada kriolit, kemudian ada fluoroapatit. Namanya agak susah memang ya, Nak ya. Cara memperolehnya bagaimana? Cara memperolehnya kita bisa buat dengan oksidasi fluoridanya, karena F2 merupakan oksidator yang sangat kuat. Jadi kita bisa oksidasi dari fluoridanya. Nah, elektrolisis lelehan campuran Kf dan Hf. Jadi kita bisa melakukan elektrolisis seperti yang kita buat ya reaksinya. Elektrolisis itu bisa menghasilkan beberapa unsur. Kemudian klorin. Klorin biasanya terdapat di mana? Ada di garam dapur, bisa mengawetkan makanan ya, garam ya. Otomatis seperti apa, Nak? Seperti ikan asin. Itu kita kasih garam dia lebih awet. Kemudian seperti pengaruh ke penurunan titik beku ya, pengaruh penurunan titik beku itu bisa kita tambah garam untuk mencairkan salju gitu ya. Kalau masih ingat kalian bab 1 kemarin. Kemudian kalau ZnCl2 dia untuk pematri atau solder. NH4Cl biasanya untuk pengisi baterai kering. HCl, ya HCl pasti untuk pembersih. Kemudian digunakan juga untuk apa? Untuk ada di laboratorium ya, untuk percobaan-percobaan. Nah ini yang sering, nah NaClO itu untuk pemutih pakaian atau biasanya kita sebut dengan apa nih nak? Favorit. NaClO, natrium klorid. Natrium hipoklorid maksud saya. Kemudian KCl. KCl dia bisa membentuk campuran pupuk, kemudian bahan peledak dan korek api. Terdapat di alam dalam bentuk apa? Dalam bentuk mineralnya, mineral halit. Ini NaCl, ada silfit, ada karnalit dan sebagainya. Nah, cara memperolehnya kita bisa menggunakan yang namanya elektrolisis lelehan NaCl. Nah, prosesnya namanya adalah proses Weldon. Ini juga sering ditanyakan, nah, nama proses pembuatan klorin. Namanya proses Weldon atau proses Daikon. Nah, selanjutnya bromin. Bromin ini bisa kita gunakan untuk obat penenang, kemudian bisa untuk pembuatan negatif film, kemudian bisa untuk pemadam kebakaran. Terdapatnya di alam dalam bentuk apa? Dia terdapat di alam sebagai bromida atau ada juga di dalam air laut. Nah, cara memperolehnya kita bisa melakukan oksidasi bromida dalam air laut dengan klorin. Nah, selanjutnya iodin. Iodin biasanya untuk uji iodium ya. Kalau kalian pernah di biologi itu uji iodium menggunakan iodin. Kita gunakan juga untuk desinfektan dan antiseptik. Iodin juga digunakan untuk garam fotografi, kemudian untuk lensa polaroid, kemudian untuk identifikasi amilum seperti yang saya katakan. Nah, kita lihat di sini. Biasanya orang sering bilang ya, Nak, kalian jangan lupa makan garam beriodium tinggi agar tidak gondokan. Nah, benar ya. Jadi kekurangan iodium dapat mengakibatkan gondok. Sehingga kita perlu
mengonsumsi garam yang beriodium tinggi. Nah, yodium ini dalam keadaan bebas itu berwujud padat seperti yang saya katakan. Warnanya itu warna abu-abu kalau padatannya, Nak. Tapi ketika dia teroksidasi menjadi warna ungu. Nah, sebagai iodida dalam air laut, terutama dalam lumut-lumut laut, katanya ditemukan dalam bentuk iodat dan bercampur pada senyawa sendawa cili atau natrium nitrat. Nah, cara memperolehnya, kalian bisa melakukan oksidasi iodida dengan gelas klorin atau reduksi ioda. Oke, sampai sini ya, Nak ya. Pembahasan kita tentang sistem periodik ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, Nak? Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi intinya kalau di sistem periodik ini kalian banyak membaca. Karena full itu tidak ada perhitungan, Nak. Hanya teori full. Jadi kalian banyak membaca, banyak pengetahuan baru. Itu yang bisa kalian gunakan nanti untuk menjawab soal. Oke, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya logam alkali atau golongan 1A dengan logam alkali tanah atau golongan 2A. Oke, saya akhiri. Tetap jaga kesehatan ya, Nak ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Thank you, ma'am.